Identitas trigonometri mempunyai pengertian suatu persamaan yang berlaku untuk semua nilai pengganti variabelnya disebut dengan kesamaan atau identitas. Identitas trigonometri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, identitas kebalikan. Tentunya kalian masih ingat pada perbandingan trigonometri berikut, cos theta sama dengan X per R samping miring, kemudian secant theta sama dengan R per X, dan sebagainya. Nah, bisa terlihat bahwa secant itu merupakan kebalikan dari cos, dan cosecant merupakan kebalikan dari sin, dan kotangen merupakan kebalikan dari tangen. Nah, inilah yang disebut dengan identitas kebalikan. Atau dengan kata lain, cos theta sama dengan 1 per secant theta. Sin theta sama dengan 1 per cosecant theta. Tangen theta sama dengan 1 per kotangen theta. Yang kedua adalah identitas perbandingan. Oke. Nah, di sini kalian sudah mempunyai perbandingan bahwa cos theta adalah X per R atau samping per miring dari segitiga yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Kemudian ada sin theta sama dengan Y per R, dan ada tan theta sama dengan Y per X. Harus dihafal ya. Nah, berdasarkan perbandingan ini, tan theta adalah Y per X. Tan theta adalah Y per X. Seperti ini kan? Nah, kita mempunyai satu unsur yaitu R. Coba kita kalikan dengan 1 per R per 1 per R. Sehingga tan theta sama dengan Y per R dibanding dengan X per R. Padahal Y per R sendiri itu adalah sin theta dan X per R itu adalah cos theta. Sehingga tangen theta adalah sin theta per cos theta. Jadi tan itu bisa dicari dari sin per cos atau sin dibagi cos. Nah, kemudian untuk kotangen theta, karena kotangen itu merupakan kebalikan dari tangen, kita pakai identitas kebalikan, sehingga kotangen theta itu sama dengan 1 per tangen theta. Kotangen theta sama dengan 1 per sin theta per cos theta. Sehingga kotangen theta sama dengan ini dibalik. Sehingga kotangen theta sama dengan cos theta per sin theta. Paham ya? Sehingga identitas perbandingan meliputi tangen theta, yaitu perbandingan dari sin dibandingkan dengan cos atau sin per cos, dan kotangen theta yaitu cos per sin. Jelas? Kemudian yang identitas yang ketiga yaitu identitas Pythagoras. Nah, tentunya kalian masih ingat segitiga ini ya. Ini ada segitiga siku-siku di B. Ada C, ada A, B, C. Kemudian sampingnya ada X, depannya ada Y, dan miringnya ada R. Menurut segitiga ini, Pythagoras yang bisa kita cari adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi ini adalah sisi terpanjangnya. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga, nah, kita menggunakan Pythagoras yang ini ya. Kedua ruas kita bagi dengan salah satu unsur terlebih dahulu. Kedua ruas kita bagi dengan R, unsur R. Kemudian berarti sehingga menjadi X kuadrat per R kuadrat ditambah dengan Y kuadrat per R kuadrat sama dengan R kuadrat per R kuadrat. Nah, kuadratnya kita keluarkan sehingga X per R kuadrat ditambah dengan Y per R kuadrat sama dengan 1. Menurut identitas yang tadi, yang awal, yang A ya, X per R itu merupakan sin theta. Jadi sin theta kuadrat ditambah dengan cos theta kuadrat sama dengan 1. Sehingga sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Ini adalah identitas Pythagoras yang pertama.
sin kuadrat theta ditambah dengan cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, kemudian menurut Pythagoras yang ini juga kita bagi dengan unsur yang lain, yaitu kita bagi dengan x. Kita bagi dengan x dulu, sehingga diperoleh x kuadrat per x kuadrat ditambah dengan y kuadrat per x kuadrat ditambah dengan r kuadrat per x kuadrat. X kuadrat per x kuadrat per x kuadrat sama dengan 1 ditambah dengan y per x kuadrat ditambah dengan r per x kuadrat, sehingga 1 ditambah y per x, tadi kita sudah lihat perbandingan yang pertama, yaitu tan theta kuadrat ditambah dengan r per x. Jika x per r tadi adalah cos, maka r per x adalah sekan theta kuadrat, sehingga menghasilkan 1 ditambah tan kuadrat theta itu sama dengan sekan kuadrat theta. Nah, ini adalah identitas Pythagoras yang kedua, yaitu 1 plus tan kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta. Oke. Kemudian identitas Pythagoras yang ketiga, yaitu kita bagi dengan unsur yang lain, yaitu kita bagi dengan y, sehingga diperoleh x kuadrat per y kuadrat ditambah y kuadrat per y kuadrat sama dengan r kuadrat per y kuadrat. X kuadrat per y kuadrat, x per y dikuadratkan ditambah dengan 1 sama dengan r per y yang dikuadratkan. Menurut perbandingan yang sudah kita cari terlebih dahulu tadi, x per y adalah kotangan theta kuadrat ditambah dengan 1 sama dengan r per y itu adalah kosekan theta kuadrat, sehingga diperoleh hasil kotangan kuadrat theta ditambah dengan 1 itu sama dengan kosekan kuadrat theta. Oke, jadi ini adalah perbandingan Pythagoras yang ketiga. Sehingga kita bisa simpulkan ada 3 buah perbandingan Pythagoras. Yang pertama adalah cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Ini yang sering muncul ya, jadi harus dihafal. Kemudian ada 1 ditambah tangan kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta. Kemudian ada kotangan kuadrat theta ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat theta. Paham? Nah, gunanya untuk apa sih? Gunanya identitas trigonometri adalah untuk membuktikan. Jadi kita gunakan untuk membuktikan suatu unsur trigonometri. Contohnya seperti ini. Buktikan bahwa sin alfa ditambah cos alfa yang dikuadratkan dikurangi 2 sin alfa cos alfa itu hasilnya sama dengan 1. Dan kita cari ruas kiri. Jadi ini ada 2 ruas ya. Ini ruas kiri dan ini ruas kanan. Dipisahkan oleh tanda sama dengan. Ruas kiri kita buktikan dulu. Jadi ruas kiri adalah sin alfa ditambah cos alfa kuadrat dikurangi 2 sin alfa cos alfa. Sehingga ini dikuadratkan ya. Sin kuadrat alfa ditambah 2 sin alfa cos alfa ditambah cos kuadrat alfa dikurangi, masuk ke sini, 2 sin alfa cos alfa. Sehingga ini saya urutkan yang kuadrat, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Ini saya taruh di belakang. Kemudian dikurangi 2 sin alfa cos alfa dari sini. Nah, sehingga ini tadi identitas Pythagoras ya. Hasilnya adalah 1 dan ini plus 2 min 2 hasilnya adalah 0. Sehingga hasilnya adalah 1. Oh, ternyata hasilnya sama dengan ruas kanan. Maka identitas ini atau pernyataan ini terbukti benar. Contoh soal yang kedua, buktikan bahwa sin alfa per cos alfa dikurangi cos alfa per sin alfa sama dengan 1 dikurangi 2 cos kuadrat alfa per sin alfa kali cos alfa. Jadi kita buktikan ini ada 2 ruas, ruas kiri dan ruas kanan. Kita buktikan terlebih dahulu ruas kirinya. Jadi di ruas kiri di sini disebutkan sin alfa per cos alfa dikurangi cos alfa per sin alfa. Seperti ini ya.
Nah, ini kita samakan penyebut. Kita samakan penyebut. Disamakan penyebut berarti disamakan penyebut sin alfa kali cos alfa. Karena di sini cuma sin alfa, berarti sin alfa dikali sin alfa ada sin kuadrat alfa. Kemudian cos alfa, karena di sini penyebutnya baru sin, kurang cos, berarti dikurangi cos alfa kali cos alfa atau cos kuadrat alfa. Nah, oke. Masih ingat bahwa identitas trigonometri, di mana dia identitas Pythagoras, menyebutkan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, sehingga sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Ini kita ruas ke sana ya. Maka sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Jadi sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa dikurangi cos kuadrat alfa per sin alfa dikali dengan cos alfa. Kemudian kita sederhanakan 1 min 1 min 1 min 2 cos kuadrat alfa per sin alfa kali cos alfa. Nah, ternyata sudah sama dengan ruas kanan ya. Sehingga identitas ini atau pernyataan ini terbukti benar.